warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Kaila Zahra. Kami dari kelas 11 F4C akan memenuhi tugas biologi yang akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Selamat menonton, bye-bye. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem koordinasi bagian otak. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang medula spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Medula spinalis berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas refleks dalam tubuh. Nah, cara kerja medula spinalis itu, dia akan memberikan sinyal dari otak, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke seluruh tubuh. Namun, saat terjadi rangsangan, kita biasanya akan refleks bergerak tanpa adanya bantuan dari otak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saat tangan kamu terbakar, lalu kamu akan refleks mengangkat tanganmu dari apa yang membuat kamu terbakar. Nah, pada saat itu kita tidak memerlukan cara kerja otak, karena sumsum tulang belakang bisa langsung merespons tanpa adanya respons dari otak. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian medula spinalis. Pada bagian tengah medula spinalis ini ada seperti berbentuk kupu-kupu atau berbentuk huruf H. Ini adalah materi abu-abu dari medula spinalis yang berfungsi untuk memberikan informasi. Nah, bagian luar ini adalah materi putih dari medula spinalis yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem saraf tepi terdiri atas dua bagian. Yang pertama, saraf kranial dan saraf spinalis. Saraf kranial terdiri atas 12 saraf, tetapi saya akan menjelaskan cuma 8 saraf. Yang pertama, ada saraf olfaktori, yang kedua saraf optif, yang ketiga saraf lokomotor, yang keempat adalah saraf traklear, yang kelima adalah saraf trigemin, yang keenam adalah saraf abdusan, yang ketujuh adalah saraf facial, yang terakhir adalah saraf vestibulococlear. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mutiara Ramadhani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf spinal. Saraf spinal ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi. Berdasarkan fungsi saraf spinal, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini adalah cara kerja saraf yang kita sadari, seperti berjalan, berlari, menulis, dan lain-lain. Dan yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini adalah cara kerja saraf yang bekerja secara kita tidak sadari, seperti contohnya otot lurik, otot jantung. Kan kita nggak bisa tuh merasakan cara kerja jantung itu gimana. Karena semua ini bagian dari sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, maka saya akan menjelaskan tentang sistem mekanisme sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Untuk memberikan informasi, maka akan melalui bagian aferen. Tunggulah, matikan dulu. Akan melalui bagian aferen yang menuju ke bagian eferen. Nah, di bagian eferen ini terbagi dua sistem saraf seperti yang saya tadi sudah jelaskan, yaitu saraf motor somatik dan saraf motor otonom. Saraf motor somatik ini adalah saraf yang bekerja secara kita sadar, yang dibantu oleh otot rangka. Yang kedua, ada saraf motor otonom yang bekerjanya secara kita tidak sadari,
seperti otot lurik, otot jantung. Nah, di bagian saraf motor otonom ini terbagi menjadi dua saraf lagi. Ini sesuai dengan kondisi yang kita jalani, yaitu sistem gerak parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis ini adalah kondisi saat kita merasakan stres, maka yang akan bergerak adalah parasimpatis. Yang biasanya ditandai dengan mulainya jantung berdegup kencang. Lalu simpatis ini adalah kondisi di mana kita istirahat. Biasanya saat kita istirahat itu pupil mata kita itu mengecil dan jantung kita bergerak atau berdegup dengan melambat. Keduanya ini dibantu oleh otot paus, otot jantung, dan kelenjar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan pada sistem saraf. Gangguan sistem saraf terdiri dari yang pertama adalah meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang kedua adalah encephalitis. Encephalitis adalah peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga adalah kebas atau kesemutan. Kebas atau kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensor yang disebabkan oleh gangguan tertutupnya aliran darah. Selanjutnya yang terakhir adalah geger otak. Geger otak adalah berpindahnya jaringan otak sehingga membuat kita mengalami penurunan tingkat kesadaran. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang sistem koordinasi. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you Rose?